Islam. Kenapa? Karena apa yang kita miliki sampai detik ini dan nanti itu semuanya akan selesai ketika kita meninggalkan dunia. Tapi apabila kita memiliki iman dan Islam, maka itu akan kekal, akan abadi. Ya, jadi keimanan dan keislaman kita lah yang menjadikan kita itu patut untuk optimis. Artinya apa? Yaitu tadi, di samping itu status iman dan Islam, meskipun ada yang guyon Pak, meskipun hanya Islam KTP, ya. Kenapa? Karena meskipun hanya Islam KTP, tapi selama KTP kita itu masih Islam, artinya sampai akhirat masih Islam, itu Allah tidak punya alasan atau Allah tidak punya pilihan selain memasukkan kita ke surga. Ya, jadi ibarat kalau identitas KTP kita itu Islam, itu maka tidak ada alamat akhir selain surga. Ya meskipun kadang ya nyasar sih. Itu jadi perlu saya ingatkan berkali-kali, nikmat terbesar kita itu bukan nikmat yang sifatnya materi, karena materi itu sak akeh-akeh ya pada akhirnya tetap habis. Pada akhirnya tetap kita tinggalkan. Ya. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad SAW, yang sekali lagi saya sampaikan ini juga nikmat terbesar kita ditakdir menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kalian bisa cek di banyak riwayat, entah itu hadis atau pendapat para ulama, berdasarkan kemampuan para ulama untuk melihat masa depan, itu tidak ada nabi yang sebaik Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang memikirkan umatnya tidak hanya di dunia, tapi di akhirat kelak itu masih dipikirkan. Kurang bagus apa coba Nabi? Ya karena ini seminar moral, saya kira relate sekali dengan ketika saya bercerita tentang Nabi. Kurang apa Nabi? Nabi itu diceritakan surga itu tidak akan dibuka sebelum diketuk oleh Nabi. Tapi Nabi tidak mau masuk surga sebelum memastikan semua umatnya masuk surga. Maka kita itu sudah ditakdir jadi umat Nabi Muhammad, tugasnya cuma satu. Terus penting dipertahankan. Nah, cara mempertahankannya gimana? Ya, tentu kalau kita bicara tentang diakuinya kita sebagai umatnya Nabi, itu ya kita harus mengenal Nabi. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur kita hidup di daerah, di lingkungan yang di setiap acara pasti mengingatkan kita untuk setelah hamdalah itu baca sholawat. Itu tradisi yang mungkin tidak ada di negara lain. Kalau di kita kan bahkan di tingkat RT sekalipun kadang ketika kumpulan RT itu pertama hamdalah, kedua sholawat. Itu harus kita syukuri. Kenapa? Setidaknya di setiap momen kita itu ada upaya untuk menyebut nama Nabi. Karena saya itu khawatirnya begini, kita itu sudah pede ngalor ngidul ngaku mati Nabi, begitu sampai di akhirat tidak diakui. Ibaratnya begini, kalian ngokang ngaku dekat sama Pak Rektor. Aku kilo cedak kalau Pak Rektor. Tapi ternyata suatu hari Pak Rektornya saya tanya, Pak, jenengan kenal mahasiswa ini? Kemudian Pak Rektornya bilang begini, enggak, saya enggak kenal. Loh, katanya dekat Pak sama jenengan. Enggak, saya enggak kenal. Nah, saya itu khawatir nanti di akhirat itu kayak gitu. Ning donya pede aku mati Nabi Muhammad. Jebul ning akhirat gak diakui. Atau bahkan Nabi itu sudah mondar-mandir di depan kita, ternyata kita tidak kenal. Itu kan paling saelek kan begitu. Kita ngaku ngefans misal sama Pak Rektor, tapi Pak Rektor sudah lewat di depan kita berkali-kali. Itu kita masih mengatakan, loh saya kok nggak ketemu Pak Rektor ya? Nah makanya di kesempatan yang kayak gini, sekali lagi saya mengingatkan bahwa nikmat terbesar kita selain iman Islam itu adalah nikmat ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad. Sehingga dalam seminar ini saya mengawalinya dengan bercerita tentang Nabi. Tapi biasanya kalau di video YouTube itu kan ada istilah disclaimer. Maka saya sampaikan dulu disclaimer dari saya bahwa
Judul seminar ini adalah seminar moral. Awal dihubungi panitia saya itu agak berat-beratnya apa? Ini seminar tidak main-main. Kenapa? Karena beban moral juga. Karena ini Pak Zaki ini ngisi moral, itu kira-kira moralnya sampai kok. Maka saya katakan yang di depan yang sedang bicara ini jangan dituntut moralnya apik sik lagi. Pak Zaki ini gimana? Moralnya belum bagus kok wis wani ngisi seminar moral. Ya karena saya ingat bahwa kebaikan itu dibawakan oleh siapapun itu tetap baik. Ya jadi kalian jangan kemudian punya anggapan begini, aku tak apik sih, lagi menyampaikan kebaikan, itu kurang tepat. Sama halnya, kalau saya nunggu moral saya itu 100% baik dulu, lagi wani ngisi seminar moral, ya sampai kapanpun saya tidak akan berani ngisi. Makanya saya ingat betul dawuh guru saya begitu. Yo yang gue ngenteni apik kapan apik? Kowe iki kok sombong men. Wong manusia biasa kok pengen apik dhisik. Ya sudah, kebaikan itu tidak akan menjadi jelek ketika dia dibawa oleh orang yang jelek. Maka berdasarkan itu saya berani untuk ngisi seminar moral. Di mana ini judulnya juga tidak main-main, meningkatkan karakter dan moral guna menjadi ekonom muda yang berakhlak. Mungkin yang sudah pernah ikut mata kuliah saya sudah tahu kalau pikiran saya bukan ekonomi. Makanya saya, tapi ya nekatnya apa? Ya itu tadi, apa yang saya miliki ketika itu baik, ya sudah saya sampaikan. Meskipun jangan dituntut, wah Pak Zaki belum kayak gitu kok sudah berani bilang gitu. Itu ya. Jadi moral itu menjadi sesuatu yang dibicarakannya gampang, tapi prakteknya aneh. Ya, saya rasa kalian sudah lebih update dibanding saya terkait berita-berita terkini. Jadi bagaimana kemudian moral itu nampaknya sudah mulai hilang. Ya, harapan saya hilangnya di luar saja, tidak sampai ke Win Salatiga. Tadi juga disampaikan oleh Pak Fakih, ya Mas nanti tolong disampaikan supaya mahasiswa itu. Ya Pak, insya Allah akan saya sampaikan. Tapi oke lah, kita mulai untuk materinya. Ya, itu ya. Saya sampaikan tadi. Mungkin yang sudah pernah ikut mata kuliah saya, materi ini bodoh. Ya, karena memang prinsipnya sama. Jadi saya itu punya ambisi, punya cita-cita mengkampanyekan ekonomi Islam itu tidak hanya sekedar teori saja, tapi juga mengajak kita untuk flashback ke belakang dulu. Jadi di semua materi yang saya sampaikan, saya tidak pernah meninggalkan sejarah. Makanya saya ini awali materi moral ini dengan sejarah. Oke, kita tahu bahwa Nabi itu ketika mendapat wahyu, diangkat menjadi Nabi, itu terbagi dari dalam dua fase. Fase Mekah, kalau kita bicara ekonomi, fase Mekah itu belum bicara ekonomi sama sekali. Ya, dan ini juga perlu saya ingatkan. Di setiap kelas yang saya ajar, itu saya selalu membuat survei kecil-kecilan. Dan mungkin sekali lagi, yang sudah pernah ikut mata kuliah saya ya cukup bosan ya. Karena ini memang surveinya apa? Saya itu selalu bertanya, siapa tokoh atau ekonom yang kalian idolakan? Itu jarang sekali jawabnya itu Rasulullah. Jadi satu kecelakaan akademik bahwa ketika kalian mengaku anak FEBI, ada AKS, ada PS, ada NBS, ada ES, ngakunya ekonomi Islam, tapi ketika ditanya siapa ekonom yang paling berpengaruh dalam hidup kalian, itu tidak pernah menjawab Nabi Muhammad. Itu sebenarnya kecelakaan akademik dan kecelakaan keilmuan. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad itu kan sentral kita. Dan kalian tidak perlu sedih, tidak hanya di FEBI. Di FTIK ketika saya tanya siapa pendidik yang paling berpengaruh dalam hidup kalian, itu nanti jawabnya ya guru ini Pak. Ya tidak salah sebenarnya. Jadi dia punya guru idola, kemudian dia sebut itu. Tapi tidak pernah kemudian langsung anak Win itu mengatakan idola atau ekonomi idola saya itu Nabi Muhammad. Nah ini kan agak aneh. Tapi saya juga sampaikan juga, ternyata kerancuan ini tidak hanya di dunia mahasiswa. Di dunia dosen pun kadang nggak aneh. Jadi semisal judulnya ekonomi syariah. Tapi ketika menyampaikannya itu tidak ada unsur syariah sama sekali.
Ini jadi agak sehingga mahasiswa FEB kalau ketemu anak FEB itu agak aneh. Anehnya apa? Ketika cocok-cocokan ilmu, itu ilmunya podo. Terus apa mas bedanya ekonomi bisnis Islam sama ekonomi dan bisnis? Di anak Undip, di anak UGM. Makanya saya tidak bosan-bosannya mengampanyakan bahwa anak FEB itu harus punya pembeda. Dia harus bisa menjelaskan tambahan huruf I di FEB itu harus bisa dijelaskan. Nah, salah satunya adalah ketika kalian ditanya itu harus menjawab Nabi Muhammad itu adalah ekonom yang paling berpengaruh dalam hidup saya. Cuma ketika kalian menjawab Nabi Muhammad sebagai ekonom terpengaruh yang paling berpengaruh dalam hidup saya, itu juga harus kalian bisa menjelaskan. Sing mare berpengaruh itu apa? Nah, sayangnya Nabi Muhammad itu hanya digambarkan bercerita tentang surga neraka, bercerita tentang pahala dosa. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad itu tidak hanya bicara itu. Contoh paling real adalah pasca hijrah. Jadi Nabi hijrah ke Madinah, itu kebijakannya itu tidak hanya bicara bangun masjid, tapi coba dicek itu terkait mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Bayangkan orang Mekah, sahabat Nabi yang ikut hijrah itu hanya membawa materi, hanya pakaian yang dipakai. Jadi gak bawa, apalagi dulu tidak ada ATM. Jadi asetnya semua ditinggal. Jadi hijrah itu benar-benar awak bloko. Jadi bayangin hijrahnya para sahabat itu kemudian bawa koper, kemudian mas batangannya digowo, itu enggak, wes ditinggal kabeh. Nah setelah itu sampai Madinah, Nabi itu mempersaudarakan orang muhajirin sama orang ansor. Sehingga orang ansor itu termasuk orang yang hebat. Kenapa? Karena rela. Misal donyone saem, itu 500 juta itu diberikan kepada orang muhajirin. Ini kan pondasi, makanya Nabi di awal hijrah itu selain membangun masjid, itu juga membangun pondasi ekonomi. Mungkin yang sudah pernah mendapat mata kuliah ekonomi Islam, salah satu ciri ekonomi Islam adalah pemerataan ekonomi. Lalu Nabi sudah memulai itu sejak awal hijrah. Ya kamu ini, saya saudarakan dengan ini. Bahkan apabila dibolehkan saat itu, misal bojone loro, saya siji lho duwekno wong muhajirin. Tapi tidak sampai itu, nanti kalian pahaminya Islam kok gitu, masa bojo dibagi. Enggak, tapi pada akhirnya kita harus paham bahwa sejak awal Islam itu memandang penting untuk mengembangkan ekonomi. Ya, jadi Nabi itu selain bangun pasar, bangun masjid itu bangun pasar. Maka saya katakan kalian itu yang paling punya pengaruh penting dalam negara ini. Pendidikan memang penting, tapi pendidikan tanpa ekonomi itu tidak jalan. Ya, makanya kita itu juga kalau kalian pahami sejarah di Indonesia juga relate-nya apa? Di kerajaan-kerajaan Islam itu selalu mendudukkan masjid dan pasar itu bersebelahan. Makanya kita kan diajari dalam Al-Quran kan doa sahabat jagat kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi itu tidak pernah kita praktekkan. Ya, jadi dunia itu seakan-akan dipisahkan dari agama. Padahal dari awal Nabi itu ngajarinya begitu. Dan ini juga ada banyak hadis yang menunjukkan bahwa ekonomi itu sangat diperhatikan oleh Nabi. Ya, jadi suatu saat Nabi itu pernah ditanya, Nabi amalan paling baik itu apa? Ternyata Nabi jawabnya apa tuh? Amalan yang paling baik itu adalah berdagang yang baik. Berdagang yang baik. Kenapa kok bisa begitu? Karena berdagang itu adalah fondasi dasar dalam masyarakat. Kalau dalam transaksi itu sudah baik, maka semuanya baik. Maka Nabi itu begini. Terus ada hadis lain. Jika 10 pintu rezeki itu ada, maka 9-nya itu dari dagang. Ini juga berarti Nabi bicara tentang ekonomi. Jadi ekonomi ini menjadi hal yang penting dan menjadi perhatian Nabi. Meskipun kemudian semakin ke sini, ini tidak pernah diperhatikan. Bukti tidak diperhatikannya apa? Ya tadi, ketika mahasiswa FEB ditanya siapa ekonom paling berpengaruh, tidak ada yang menjawab Nabi.
Dan adapun ketika ada yang menjawab ekonomi pengaruh itu Nabi, kira-kiranya sing pengaruh apa? Itu juga nggak bisa. Makanya saya kepingin sekali mahasiswa FEB itu selain bicara tentang teori ekonomi yang kekinian, itu juga flashback lagi ke era Nabi. Bagaimana Nabi menanamkan dasar-dasar ekonomi. Oke, kemudian di masa Khulafaur Rasyidin itu juga jangan dibayangkan kalau para khalifah itu tidak bicara ekonomi. Jadi saya hanya ingin membongkar pemahaman kalian bahwa sebenarnya Islam itu tidak hanya bicara pahala dosa, tidak hanya bicara surga neraka, tapi juga bicara tentang ekonomi. Ya, ini saya ingin kalian fokus di Umar bin Khattab. Jadi kalau sekarang ada bank sentral, sebenarnya bank sentral itu sudah diawali oleh Umar bin Khattab. Ya, jadi Baitul Mal itu menjadi reguler dan permanen. Kemudian Umar bin Khattab mengawali atau yang menginisiasi mencetak uang atas nama negara Islam. Kemudian di zaman Umar bin Khattab itu juga sudah ada lembaga yang mengontrol uang, mengontrol pasar. Jadi inspeksi mendadak di pasar itu sudah sering di era Umar. Nah sayangnya ini lagi-lagi ketika saya tanyakan ke anak FEB itu jarang yang tahu. Ya padahal dari awal Islam itu sudah bicara ekonomi. Kemudian di era Ali bin Abi Thalib pemerataan ekonomi. Jadi di era Ali bin Abi Thalib awal-awal itu mencari orang penerima zakat itu kan ya. Coba seandainya kita mau mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi di era Nabi dan Khulafaur Rasyidin, itu kemiskinan di Indonesia selesai. Cuma lagi-lagi kita terlepas dari sejarah kita sebagai orang Islam dan terlepas bahwa kita punya sejarah ekonomi yang gemilang. Tapi next pasca Khalifah Khulafaur Rasyidin itu setidaknya ada 7 kerajaan besar. Sudah saya sebutkan, setiap kerajaan memiliki masa keemasan dan kemundurannya masing-masing. Next. Dan menariknya, kalau kita bicara kemunduran, ternyata di era kepemimpinan Islam, kerajaan Islam, itu punya aspek atau pola kemunduran yang selalu sama. Kita tahu Abbasiyah 500 tahun, kita tahu Ottoman Turki 600 tahun berkuasa. Tapi oleh berkuasa sudah 600 tahun, itu ternyata penyebab kemundurannya itu polanya sama. Apa? Terjadi perebutan kekuasaan, terjadinya korupsi, dan itu di lemahnya itu maksudnya lemahnya moral. Jadi ini akan masuk ke konsep bagaimana nanti sesuai dengan judul seminar kita menjadi ekonom yang berakhlak dan bermoral. Apa toh janjinya pentingnya moral seorang ekonom? Itu nanti terjawab berdasarkan fakta sejarah. Jadi janjinya ngomongin sejarah itu lebih enak karena sejarah itu sudah pasti. Iya loh. Abbasiyah runtuh karena moral pejabatnya jelek semua. Itu kan sudah pasti. Tapi kalau kita bicara masa depan, wah ini Indonesia 2045 akan mengalami ini. Itu kan masih belum jelas. Makanya saya itu paling senang sejarah. Kenapa? Sejarah itu sudah pasti, tidak akan berubah. Nah, masa depan yang bisa dirubah. Cara merubahnya, yang dulu masa lalu. Nah, kalau kita perhatikan pola-pola kemunduran dalam dinasti Islaman, itu ternyata di situ ada. Jadi begini ya, di semua kerajaan itu bisa sampai hancur lebur, itu polanya selalu sama. Next, jadi dia selalu ada faktor internal dan eksternal. Ya, jadi belajarlah dari sejarah. Kenapa? Karena masa depan itu polanya sama. Tidak hanya di kerajaan Islam, kerajaan yang Jawa, yang Nusantara itu juga sama. Yang ning jerone wis bobrok, diantum dari luar selesai. Jadi pasti ada ekspansi dari luar. Tapi kalau ekspansi dari luar itu tidak akan pernah berhasil kalau dalamnya masih solid. Jadi ini gampang sekali. Ini satu pemerintah, satu kerajaan, kok dalamnya wis akeh
perebutan kekuasaan, wis akeh sing berfoya-foya, wis akeh sing korupsi, itu nanti dihantam dari luar itu udah gampang. Nah, itulah yang terjadi di akhir-akhir setiap dinasti. Dinasti Abbasiyah 500 tahun itu kurang dongdeng apa itu. Tapi akhirnya ketika para pejabatnya itu tidak bermoral, dia korupsi, dia hidupnya foya-foya, hedon, semuanya diembat. Akhirnya ketika ada serangan dari luar selesai. Ini berbeda di era Khulafaur Rasyidin tadi. Umar bin Khattab itu seorang presiden. Itu pernah suatu hari itu didatangi utusan Romawi. Kita tahu sejarah Romawi kan sedemikian hebat. Itu sampai utusannya itu geleng-geleng melihat Umar bin Khattab. Kok iso-iso nih seorang pemimpin sesederhana itu. Jadi Umar bin Khattab itu kalau siang itu sering di bawah pohon, kemudian kipas-kipas, kemudian lekaran, keturun. Nah ketika ada orang Romawi datang ke situ itu heran, kok iso rojo kok suwantene kayak gitu. Tapi kalau sudah bicara tentang hak rakyat, Umar bin Khattab ya tidak main-main. Jadi anaknya pernah dimaki-maki gara-gara menggunakan lampu yang minyaknya itu dibayar dari kas negara. Sekarang kan angel jabat seperti itu. Kadang kita menemukan banyak mobil dinas plat merah, tapi sengaja disamarke, ditutup apa itu yang agak gelap itu, jadi gak kita abangi. Pak mudik ya juga mudik. Tapi di era Umar, jangankan mobil, menggunakan minyak milik negara untuk kepentingan pribadi, itu anaknya dimaki-maki habis-habisan. Meskipun kemarin ketika saya diskusi sama dosen Febi juga, saya mengatakan Pak, tapi saya pernah ketemu itu di UIN Malang. Beliau sudah wafat. Saya kagumnya jadi beliau itu ketika umroh, itu mobil dinasnya itu memang dikembalikan ke kampus. Biasanya mahasiswa kan ditanya mobilnya dosen, Pak ini ada apa enggak? Oh mobilnya ada. Nah waktu itu teman saya mau bimbingan tesis, Prof ini ada enggak? Mobilnya ya ono. Nah ternyata ketika saya tanya ke resepsionis, enggak, beliaunya umroh. Lah ini mobilnya ada. Ya memang gitu mas, dari dulu Pak Prof itu kalau memang sudah dinas, itu mobilnya tidak pernah dibiarkan di rumah. Pokoknya misal dinas yang Jogo ya mobil kampus ya di kampus. Kalau beliau umroh ya mobil kampus ditaruh di kampus. Dan memang beliau tidak pernah menggunakan mobil dinas ini selain keperluan kampus. Itu baru saya menemukan di era ini baru itu. Ya mungkin masih banyak. Tapi ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya akhlak seorang pemimpin itu juga pada akhirnya menentukan rakyat. Kita kalau melihat berita itu kan memang bergetun. Ya meskipun mungkin yang bayar pajak bukan kalian, yang bayar pajak orang tua kalian. Tapi seandainya kita bayangkan pemimpin itu sebagai Umar bin Khattab, itu kita mau komplain apa? Beliau sudah sehebat itu. Ya. Tapi ini berbeda ketika sudah masuk ke khalifahan. Memang tidak semua khalifah di zaman Islam itu semuanya bejat moralnya itu enggak. Saya ambil contoh Umar bin Abdul Aziz di era dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah itu hanya berlangsung 3,5 tahun. Tapi dalam waktu itu zakat itu sampai tidak ada yang bisa disalurkan. Kalau zakat itu kan memang rahasianya adalah dia harus dibagikan pada 8 golongan. Nah era Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada satu orang pun yang berhak menerima zakat. Saking makmurnya. Jadi saking makmurnya satu negara, itu sampai orang miskin gak ono, orang fakir gak ono. Kemudian penerima zakat lainnya itu tidak ada. Akhirnya zakat itu untuk infrastruktur. Makanya sebenarnya dalam kajian fikih zakat itu tidak boleh untuk bangunan. Apalagi tonggo masjidnya saya miskin. Wah itu dolim tenan itu. Masjidnya dibangun megah, tapi tonggo nih saya enak sing kangelan madang. Itu termasuk dolim itu. Ya. Tapi itu tadi. Kalau kita bicara janjane podo-podo khilafah Pak. Tapi kenapa kok ada yang bobrok, ada yang tidak? Sistemnya janjane podo Pak. Tapi kenapa ada yang
berhasil ada tidak? Ya jawabannya ada di manusianya itu tadi. Kalau seorang pemimpin, seorang ekonom itu moralnya bagus, ya satu siapa? Tapi sekali belangsa itu yuk ambiar kabeh. Ya, jadi faktor internal itu adalah menerapkan gaya hidup bermewah-mewahan. Sementara itu korupsi, kolusi, nepotisme dan dekadensi moral tumbuh subur di badan pemerintah. Saya tidak mendoakan Indonesia untuk hancur itu. Tapi kalau kita melihat pola-pola kehancuran pemerintah di masa lalu, itu beberapa sudah ada di Indonesia. Nah, makanya kalian itu punya peran penting. Apa peran pentingnya? Sekali lagi, ekonomi menjadi fondasi dasar dalam satu negara. Sehingga seorang ekonom yang bermoral itu bisa memastikan negara itu tetap aman. Nah, yang di atas yang kadung korupsi, kadung korupsi. Tapi harapan saya nanti, jika mereka digantikan oleh kalian itu tidak seperti mereka. Jadi tafsir saya itu begitu. Tafsir dalam arti kompor-komporinya itu begitu. Kalau saya, semisal Pak Zaki itu kalau nanti jadi Menteri Pendidikan, KTE umurnya kuat, KTE prospeknya sudah terlalu terlambat. Tapi saya yakin di usia kalian itu masih mungkin. Barangkali dari UIN Salatiga nanti ada yang langsung jadi Menteri Ekonomi. Maka pesan saya, kalau kalian atau minimal misal dari jadi staf di Kemenkeu misalnya, itu kalau bisa ya moral itu tetap dibangun. Ya, moral itu tetap dibangun. Kenapa? Karena kalau bukan sama kalian, sama siapa lagi negeri ini akan bergantung. Ya, pendidik itu penting, tapi ekonomi itu lebih penting. Sebab pendidik itu ya nerane duit ya, bodoh ya kadang. Meskipun saya tidak kemudian ya, berarti menurut Pak Zaki yang pendidik itu gak dibayar, gak ikhlas ya, gak gitu. Artinya begini ya, lagi-lagi ketika Nabi hijrah itu Nabi membangun masjid, tapi tidak langsung bangun madrasah. Ya, jadi yang perlu kalian lihat itu adalah Nabi itu bangun masjid. Setelah itu bangun pasar. Tapi Nabi tidak bangun sekolah. Artinya apa? Nabi tahu betul urusan dunia ya kudu diopengi sih. Yang dunia rampung itu kabeh kepenak. Nah, kalau dunia gak rampung, yo enak wae. Sing ketoke ibadah dadi ra ibadah, sing ketoke ngerti dadi ra ngerti. Ya, jadi itu. Nah, kemudian faktor eksternalnya itu dia mendapat salah satunya kedewasan tokoh intelektual di negara ini. Ini juga di Indonesia sudah mulai ada. Jadi pemerintahan dulu, kerajaan-kerajaan dulu itu salah satu faktor eksternal yang menjadikan dia runtuh ketika para orang berprestasi di negara tersebut tidak dihargai di negerinya. Jadi Ibnu Khaldun itu seorang tokoh Muslim, intelektual Muslim ahli sejarah, itu punya rumusan kemunduran peradaban Islam. Salah satunya adalah ketika Islam tidak menghargai wong dewi, bahasanya begitu. Ini tidak salah detail terus kayak terus kita tenang ketemu bahwa Indonesia sudah mulai ke arah situ. Sudah berapa banyak anak-anak negeri, anak bangsa yang kemudian tidak diakui di sini tapi kiprahnya di luar negeri. Itu yang diterus-terus chaos. Makanya sekali lagi, kalau memang nanti kalian memegang satu jabatan di pemerintahan atau apalah itu, ya tolong sejarah ini diingat-ingat betul. Dan yang daerahmu ada orang pintar, itu aja sio-sio. Kalau ada orang berprestasi di satu daerah, itu diopen. Ini sudah terbukti, silakan kalian cek India. India itu nanti 30 tahun lagi, itu dia sudah akan sejajar dengan Amerika berdasarkan pengamatan para ekonom. Kenapa? Di India itu ternyata yang kuliah di Amerika itu lebih banyak dibanding negara-negara Asia yang lain. Wis ngono gaji orang India yang ada di Amerika itu 2 kali lipat gaji orang Amerika sendiri. Tapi menariknya India itu kemudian memberi fasilitas 2 kali lipat bagi lulusan luar negeri yang mau kembali ke India. Jadi kalian bisa dititeni. Sekarang India sudah mulai
menampak karir ekonomi. Contohnya apa? Dia menyekolahkan sekian banyak anak bangsanya di luar negeri. Dan yang sudah lulus dan berkiprah di Amerika, di luar negeri, di negara-negara maju, itu semua ditarik oleh Perdana Menteri India. Dan di India itu tidak hanya kemudian di WI tidak diberi janji palsu, benar-benar dikasih kesejahteraan yang berlipat-lipat. Jadi India sekarang sedang investasi sumber daya manusia. Ya, ini berbeda dengan, dan kebanyakan India itu ketika kuliah di Amerika, di luar negeri, itu dibiayai oleh negara, dibiayai. Indonesia memang banyak, tapi kebanyakan itu mandiri. Wes ngono, begitu nanti lulus, ditarik ke Indonesia tidak mau. Nah, kenapa? Di Indonesia tidak menjanjikan. Nah, itu ya. Yang sudah biar sudah. Saya tidak mengatakan terus piye Pak, piye ya sudah biar sudah. Yang belum jangan sampai seperti itu. Artinya ketika nanti kalian itu tadi bisa ngobrol-ngobrol pejabat ya bisa anak bangsa itu diopeni. Karena Ibnu Khaldun seorang sejarawan Muslim itu sudah memprediksi bahwa negara itu kalau sudah tidak menghargai anak bangsanya, prestasi anak bangsa, itu berarti dia diambang kehancuran. Oke, next. Oke lah, terus apa Pak? Tadi bicara moral, etika, akhlak itu jadi apa tuh? Ya sebenarnya kalau kita dalam konteks Islam itu kita itu lebih familiar akhlak. Moral, etika, akhlak itu sebenarnya punya satu titik temu. Titik temunya apa? Ya ekonom bermoral itu yang bisa membedakan baik dan buruk. Ya kalau ditanya moral itu apa? Moral adalah pertimbangan baik dan buruk. Sederhananya begitu. Sehingga ekonom yang punya moral itu adalah yang bisa membedakan sing apik, sing ndi, sing elek, sing ndi. Cuma kalau moral itu ukurannya adalah manusia. Sehingga ya ambigu. Kalau ukuran manusia itu ambigu. Ya sekarang begini ya, ukuran baik buruk di Indonesia sama di Amerika itu kan begitu. Di Indonesia itu semisal dia pakaiannya vulgar, itu harus dikatakan elek, rak sopan, nek anak ulit. Kayak tadi pesannya Pak pakai itu, ya kalau bisa ini Mas nanti disendiri yang pakaiannya itu kurang sopan itu tolong di. Jadi baik buruk dalam etika dalam moral itu masih diperdebatkan. Mergo apike ning Jawa iku iso wae beda apike karo sing ning luar Jawa. Tapi kalau nanti kita bicara akhlak, itu cetok. Apik eleke di dalam akhlak itu penentunya adalah Al-Quran dan hadis. Dan saya tidak pernah bosan mengatakan logika wahyu Quran hadis itu tidak akan pernah terbantahkan. Makanya saya harap nanti kalian itu dalam meniti karir, entah itu jadi ekonom, entah itu jadi akuntan, entah itu jadi di dunia perbankan, itu tetap perhatikan apa yang baik dalam Al-Quran dan apa yang buruk dalam Al-Quran. Karena begini ya, Al-Quran itu punya spiritnya begini. Yang Quran kuwi nglarang, iki mesti apik. Ono apik. Yang Quran menghalalkan, itu mesti ana hikmahnya. Coba Quran itu kan begini, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Lho Pak, bedane apa? Wong dodolan karo riba, itu kan padha-padha untung, Pak. Sing dodolan yo golek untung, sing riba yo golek untung. Tapi kenapa Quran itu menghalalkan yang riba, mengharamkan yang riba, tapi menghalalkan yang jual beli? Loh ya tahu, misal saya punya 1 juta, tanggung modalan dodolan, kan orientasi saya tetap untung. No, orang melakukan riba itu juga orientasinya untung. Nah sekarang kenapa yang satu dihalalkan dan diharamkan? Nah ternyata logika Al-Quran itu berkata bahwa gini loh Mas, Islam itu sebenarnya pengen itu untungnya itu oke. Riba itu kita menguntungkan, tapi janjinya gak menguntungkan oke. Untungnya mesti ditok. Ya Mas, tak utangi 100 juta, tapi kamu nanti kembalikan 112. Itu berarti per bulan kan marginnya atau keuntungan kan hanya 1 juta. Saya ini bayangke 100 juta itu yang mbok dodolan. Itu kira-kira dalam 1 bulan itu untungnya bakal 1 juta tok apa luwih? Ya kalau semisal ditukokke wedhus, nah itu nanti di ngonse nanti 50 ekor kambing. Itu dalam 1 bulan. Setelah dipotong kemungkinan anak sing wedhuse lara, anak sing
maling, itu sudah ada kemungkinan main. Itu untuk 1 juta itu yuk kegampangan. Jadi Islam itu ketika melarang, itu jadi gini bahasanya. Islam melarang riba karena riba itu tidak menguntungkan. Dan Islam menghalalkan jual beli karena jual beli itu paling menguntungkan. Cuma logika ini kadang tidak kita pahami. Ya, jadi ingat bahwa baik buruk dalam Islam itu meskipun kita belum tahu hikmahnya, itu yakinlah tetap ada hikmah. Ya, jadi kalau akhlak ukurannya itu adalah baik buruknya itu adalah Quran hadis. Tapi kalau manusia sekali lagi ukurannya itu akal. Next ya, ini saya tunjukkan. Itu ada bagan-bagan. Lagi, klik lagi, lagi, ya, lagi. Oke, ya. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan yang kolom biru itu menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, sejahtera, batinnya dan lahirnya. Jadi kalau etika, moral susila itu berdasarkan akal pikiran. Saya buktikan betapa akal pikiran itu lemah. Memang Islam menganjurkan kita menggunakan akal untuk memahami wahyu. Tapi akal pikiran itu lemah. Sehingga tidak boleh dalam penentuan baik buruk itu pakai logika dan akal. Ini menurutku apik Pak, karena argumentasinya ini. Ini berkali-kali saya sampaikan. Jadi ada orang yang menggugat tentang larangan zina. Pak, salah zina itu apa? Wah, kalau sampai kalian punya pikiran kayak gini hati-hati. Sekarang bacot ini nih. Kalau mencuri itu kan merugikan. Ada harta orang yang diambil. Ya. Narkoba itu merugikan. Ada unsur merusak. Korupsi itu merugikan karena mendolimi orang lain. Tapi dalam zina itu yang dirugikan apa? Apalagi kalau dia suka sama suka, itu tidak ada yang dirugikan. Nah, akal-akal seperti ini itu sudah mulai marak di era sekarang. Termasuk tadi, apa Pak salahnya riba? Wong dia suka rela. Maka saya katakan, logika akal itu lemah karena dia tidak lekang oleh waktu. Nabi itu ngajar sahabatnya. Jadi dulu itu ada sahabat, ada orang bukan sahabat. Jadi dia masih kafir. Mau masuk Islam tapi syaratnya satu. Nabi, saya mau masuk Islam tapi syaratnya saya masih boleh zina. Itu orang sahabat langsung dimaki-maki, enggak iso, kok enak. Enggak boleh, Islam itu tidak bersyarat. Tapi logika yang dibawa Nabi itu sederhana. Ini Mas, kamu benar mau masuk Islam syaratnya itu dia. Sekarang begini ya, semisal kamu punya ibu, punya. Kalau ibumu dizinai orang, itu kira-kira apa? Oh tak kata ini. Kamu punya anak perempuan, punya. Misal anakmu itu dizinai kok, kakakmu. Oh tak kata ini. Misal budimu, ya tak kata ini. Budimu, ya tak kata ini. Akhirnya dia kemudian insaf, tobat. Terus segini saja Pak, tidak ada. Saya tidak akan melakukan itu. Ternyata betapa buruknya zina karena menyakiti sekian orang. Dan seorang perempuan, orang laki-laki itu kan menyandang status banyak. Saya status suami, tapi status yang sama juga saya seorang bapak. Status sama saya seorang anak. Dan status yang sama juga saya seorang ponakan. Perempuan kan juga begitu. Kalian yang di sini itu statusnya kan banyak. Yo anak, yo bule karena punya ponakan. Yo kemudian cucu. Yes, menyandang semua status. Bahkan kalau sudah menikah statusnya istri. Nah sekali perilaku itu dikerjakan, itu berarti dia sudah menyakiti sekian banyak pihak. Jadi inilah yang saya katakan, ketika Islam itu melarang, itu mesti ada singalah. Tapi ketika Islam itu menghancurkan, itu berarti itu ada yang baik. Nah, sehingga patokan kalian itu dalam nanti berekonomi itu patokannya adalah Al-Quran dan hadis atau wahyu. Kalau wahyu itu tidak akan berubah, logikanya tidak akan berubah. Ya, bagaimana kemudian sampai kapanpun riba itu ya tetap haram. Sampai kapanpun jual beli itu ya haram. Dan menariknya begini ya, ekonomi itu
dalam Islam itu sederhana. Nabi itu memesankan begini, wong dodolan itu dia memiliki 9 pintu rezeki dari 10. Nah kemudian para ulama menjelaskannya begini, sak pelit-pelite wong dodol itu lebih baik dibanding wong pelit sing tak dodol. Jadi Nabi sampai sedetail itu. Loh kok iso? Loh iya. Orang itu kalau dia punya jualan, dia punya karyawan, itu kan tetap sak pelit-pelite wongnya kan tetap gaji karyawan itu. Jadi alasan kenapa jual beli atau perdagangan itu termasuk 9 pintu dari 10 pintu rezeki. Karena sak pelit-pelite wong dodol, itu tetap dia memutar uang. Jadi semisal saya punya toko, saya punya karyawan, masih aku pelit, itu tetap aku gaji karyawan saya. Meskipun aku pelit dalam masyarakat, tapi setidaknya ketika ada orang antar barang, itu tak kasih uang. Nah, kalau kita tidak berdagang, itu juga dianjurkan piye caranya. Makanya nanti kalau semisal kalian jajan beli apa itu ya niati untuk kemajuan ekonomi. Karena begini ya, Islam itu tidak menghendaki uang itu. Ini dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ketika kita sudah bicara apa, maka acuannya Al-Quran hadis. Nah di Al-Quran hadis itu menganjurkannya uang itu tidak berhenti di satu orang saja. Ya, uang itu tidak berhenti di satu orang saja. Sehingga perputaran ekonomi, salah satu ciri ekonomi Islam yang ada dalam Islam, dalam Al-Quran, itu adalah uang tidak berdiam di satu pihak. Monggo nanti dicari di Indonesia itu faktanya bagaimana? Apakah ekonomi kita merata atau enggak? Ya, kalau enggak berarti PR kalian. Bagi cara nih, ada sekian ribu mahasiswa FEBI itu belum bisa menyelesaikan masalah uangnya tidak merata. Ya, jadi yang perlu diingat dalam konteks akhlak, etika, moral dan susila, memang semuanya punya tujuan akhir terciptanya keadaan masyarakat yang baik. Tapi perlu diingat kalau kita bicara hanya etika, moral, susila, maka itu sifatnya tidak permanen. Ya, saya berkali-kali contohkan. Biyen iki wong diarani apik yang ketemu tanggane iki nyopo. Ning yo ning pasar, ngopo ning pasar, iki ning pasar kok ning pasar nek. Tapi moral ini baik nyopo wong ketika arep ngomong ini itu ternyata sudah bergeser. Sekarang orang kalau mau pergi ditakoki, neritik itu kan malah nggak suka. Pergi di pasar. Lalu di pasar akrabku, ngopo kita takok. Artinya apa? Dulu orang ramah, akeh takok itu dianggap baik. Tapi saiki wong akeh takok dianggap gak apik. Itu bukti kalau baik buruk berdasarkan akal itu tidak lama. Ya, dulu orang itu kalau rumahnya punya pagar, jualan elek. Tapi saya misal kok kemudian omah kok gak ada pengaman biasa. Betul, dimalingi, bahasanya begitu. Nah sementara kalau logika wahyu itu tidak akan terganti. Bisa kalian mau contoh apa? Itu ketika wahyu mengatakan orang ya orang, ketika mengatakan silakan ya silakan, itu berarti logikanya tidak akan berubah. Ya, oke. Dan begini, akhlak itu sifatnya dia permanen. Akhlak itu dia sifatnya permanen. Dalam arti dia kalau menurut Imam Ghazali tadi di slide yang sebelumnya itu dia dilakukan tanpa pikir panjang. Wong yen akhlake apik, kuwi nglakoni apik gak usah pertimbangan sih. Wong yen akhlake elek, nglakoni elek gak usah pertimbangan. Jadi silakan nanti dicek. Kira-kira kalian itu potensinya akhlak apik atau akhlak elek? Kalau semisal enek wong orang yang semisal di lampu merah, minta kok oleh awak dhewe ngenyi sedekah itu dadak mikir sih dalam arti begini gak situ meski atau semisal digoleki ternyata ada
Tapi mikir sih, itu belum dikatakan akhlak. Ya. Jadi orang melakukan kebaikan, kalau saya contohkan begini, sering di kelas saya contohkannya begini. Naik bus, dudukannya penuh. Nah itu tinggal ini saya laki-laki yang laki-laki. Kemudian ada ibu-ibu hamil, itu naik ke bus tersebut. Kemudian tidak kebagian tempat duduk. Lah, posisi kita yang masih muda, ini bisa didelok. Kira-kira akhlak dia itu apa enggak? Itu ketika kita kok langsung memberikan tempat duduk, ketika melihat seorang ibu hamil dan kebagian tempat duduk, berarti otomatis akhlak kita itu bagus. Kita punya akhlak yang baik. Mergo rasa pertimbangan. Tapi kalau masih pertimbangan, iki bisa tolong aja. Iki ketoknya gak mungkin kosong. Soal iki long mikir. Yang aku tak leno, kamu ada tolong aja. Kesel. Meskipun pada akhirnya hasil finalnya kemudian berdiri, tapi itu belum dikatakan akhlak baik. Mergo pertimbangannya masih lama. Ya usah, sakit daripada nanti terus. Sebaliknya orang itu kalau akhlaknya wis elek, dijak nglakoni elek, wis rasa pikir panjang. Ayo, untuk puasa yuk, udah. Rasa mikir, iya yuk, jangan kuliah. Jadi kalau semisal kalian diajak elek, kok isinya pertimbangan, itu perlu disyukuri juga. Artinya belum masuk akhlak dulu. Misal dijak, ayo nonton dangdut. Dan kalian yakin di situ ada banyak nasihat semisal. Kok bisa nikah, nggak bisa tahu, aku mungkin bisa kuliah. Oh, laku piye? Aku ki ada tanggungan, garap tugas. Jadi kalau masih pertimbangan untuk melakukan keburukan, itu berarti setidaknya masih selamat dari akhlak buruk. Karena yang namanya akhlak itu adalah otomatis. Makanya kalau kemudian permintaan dari panitia untuk mengajarkan tentang menjadi ekonom muda yang berakhlak, maka itu ya nanti kalian ya harus punya perilaku yang otomatis yang itu dianjurkan dalam hal-hal metafisik. Sehingga next. Nah ini lagi next. Cara memilih akhlak. Sehingga akhlak itu tidak bisa dalam satu malam bisa dibentuk. Termasuk materi siang hari ini itu tidak bisa menjamin bahwa pendengar atau yang membicara ini kemudian otomatis akhlaknya langsung aktif. Tidak bisa. Karena akhlak itu ibarat sesuatu yang ditanamnya lama. Tapi ketika dia berhasil, maka awetnya lama. Ya. Jadi kalau kalian menanam kebaikan kok sampai besar, itu ibarat kalian menanam pohon. Iku untuk nyabut yo kangelan. Ya, kalau kebaikan itu ditanam sejak kecil, maka nanti nyabutnya kangelan. Artinya orang kalau sudah punya akhlak baik, dijak elek itu yo mau. Tapi sebaliknya kalau yang kita tanam itu keburukan, kemudian dia sudah mengakar, maka untuk mencabut pohon yang sudah mengakar itu ya kangelan. Nah makanya mumpung ini kalian masih muda, ya, semisal kemarin enek sing disadari kurang pas dalam perilaku, dalam memahami konsep ekonomi, ya mumpung burung sing nemen dirubah. Kenapa? Kenapa saya katakan terkait konsep? Karena ekonomi Islam dan ekonomi konven itu sangat jauh berbeda. Kalau ekonomi konven dia lepas dari Quran hadis, tapi kalau FEBI itu seharusnya terikat Quran dan hadis. Dan berkali-kali saya sampaikan untuk mahasiswa FEBI, kalian harus pahami ekonomi Islam itu pilarnya ada 3, sementara ekonomi konven itu hanya 2. Kalau konsep ekonomi kalian nanti itu hanya cari untung, ketahuilah bahwa sebenarnya kalian gagal jadi anak FEBI. Tapi anak FEBI dikatakan berhasil kalau dalam berperilaku ekonomi, di dalam dia mengembangkan usaha, itu masih mempertimbangkan pilar terakhir yaitu menyejahterakan umat. Jadi saya harap nanti entah kalian jadi akuntan, jadi orang perbankan, jadi bisnismen, itu harapan saya
kalian orientasinya itu tidak hanya cari untung, tapi menyejahterakan. Jadi kalau kalian ketemu anak FIB, sampaikan Febri itu punya semangat tidak hanya cari untung, tapi dia caranya keuntungan ini bisa membawa kesejahteraan untuk warga sekitar. Nah, itulah kenapa rahasianya dalam Islam ada zakat, infak, sedekah. Mergo Islam itu menghendaki ekonomi itu tidak hanya mendatangkan keuntungan pribadi, tapi keuntungan itu bisa dibagi dengan orang lain. Jadi ono zakat, infak, sedekah, bahkan beberapa muamalah di dalam Islam ada mudharabah, musyarakah, itu dalam rangka menjadikan uang itu tidak berputar hanya pada satu orang. Ya, jadi kalau uang itu kok hanya dimiliki satu orang, tidak diputar, itu sebenarnya menyalahi prinsip ekonomi di dalam Al-Quran. Jadi itu menurut Prof. Syihab, akhlak itu bisa terbentuk melatih dan membiasakan diri. Kemudian keteladanan, kemudian faktor lingkungan. Ya makanya ya kalau bisa ya kalian ya jangan terlalu berkecimpung di lingkungan yang konvensional. Ya sering-sering diskusi sama dosen-dosen syariah, dosen-dosen yang. Kenapa? Karena ketika kemudian lingkungan kita itu tidak mensupport kita menjadi ekonomi yang berakhlak, ya wes, berarti kita sulit untuk jadi ekonomi. Kemudian olah jiwa yang biasa dipraktekkan dalam ajaran tasawuf. Termasuk begini ya, ini kan semuanya nanti calon orang tua. Jadi harapan saya begini juga, dalam konsep pendidikan dan penanaman akhlak itu ada dua jalur formal dan jalur informal. Ya, jalur tiga yang awal itu jalur formal, diajari, diteladani, dan lingkungan. Tapi ada jalur informal yang sebenarnya lebih efektif, itu jalur doa. Makanya saya di depan anak FTIK mengatakan pendidikan itu ojo pendidikan di kelas. Saya dulu santri itu ketika nyantri itu ya nakal jadi, di kelas gak tahu mulai, di kelas itu terus. Tapi kenapa kemudian ketika keluar saya merasa diri saya itu dalam tanda kutip tapi ya manfaat. Karena saya menyadari guru-guru saya dulu itu selain ngajar di kelas juga neraka. Makanya mungkin yang pernah ikut kelas saya, enak kelas rame yang koyo apa, gak tak sengit. Mungkin dikira apa saya tidak wani, mergo saya ragu gede-gede. Padahal enggak. Saya mengugemi satu prinsip, apa yang disampaikan seorang guru itu termasuk doa. Sehingga ketika saya kok ngoneni mahasiswa, itu sebenarnya ada unsur doa untuk mahasiswa. Makanya mending tak nolak. Kenapa? Karena lidah seorang guru termasuk lidah orang tua itu tajam. Sehingga pesan saya nanti ketika kalian menerapkan akhlak pada anak-anak kalian, itu ya tanam malah dengan cara selain memberi teladan, itu juga jalur belakangnya itu tetap di apa? Ya minimal setelah sholat fardu itu dibaca Fatihah. Ya bukan kok kemudian menyambungkan, misal dalam hal membaca Al-Quran, dia diniati kanggo mahasiswa. Sehingga yang awalnya moralnya itu jelek, itu bisa jadi dia tiba-tiba ketemu momen yang menjadikan moralnya baik. Maka acara siang hari ini memang harapan saya bisa memberi gambaran untuk terkait moral dan pentingnya moral dalam kehidupan berekonomi. Tapi di samping itu saya juga berharap jalur batin itu juga kalian tempuh. Apa? Ya tetap berdoa, tetap minta ridhonya guru dalam konteks kampus ya dosen. Jadi harapan saya, saat ideal-idealnya kalian sebagai mahasiswa jangan sampai membuat guru itu murka. Karena tanpa sadar ketika guru itu murka, meskipun gurunya jajannya salah, tapi itu bisa berakibat pada masa depan kita. Bisa jadi kalian nanti sukses, tapi karena pernah ada dosen yang kalian sakiti, itu bisa jadi kesuksesan kalian nanti ada cacatnya. Mau juga sukses ditangkap KPK, itu berarti bisa jadi ada faktor ini. Oke, saya kira itu sekali lagi harapan saya ketika nanti kalian sudah lulus dari kampus ini, kemudian jadi orang yang sukses, tolong jangan tinggalkan akhlak. Perhatikan yang baik dalam Al-Quran apa, yang buruk apa, yang baik dilakukan dan yang jelek tinggalkan. Gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih.
waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya kita kasih tepuk tangan kepada pemateri kita pada siang hari ini. Baik teman-teman luar biasa